Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauka Sidik Nuarian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi Data Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan hasil kerja saya dalam menyelesaikan tugas 2 pada mata kuliah struktur data. Dan pada tugas 2 ini, saya diberikan 3 soal, yaitu yang pertama membuat program basis Java dalam implementasikan struktur data stack dengan metode LIFO. Dan yang kedua, program struktur Java juga implementasi struktur data queue dengan metode VIVO. Lalu yang ketiga, membuat program Java juga dengan mengurutkan 8 data basis itu integer menggunakan metode quicksort. Oke, untuk ketiga soal ini sudah saya kerjakan dengan hasil seperti ini. Ini saya rangkum di satu folder. Oke, di sini ada file untuk yang soal nomor 1 yaitu metode stack, yang kedua queue, lalu yang ketiga quicksort. Oke, bisa kita buka di sini. Yang pertama itu ada stack, yang kedua ada queue, yang ketiga quicksort. Oke, kita mulai dari program nomor 1 yaitu stack. Jadi program stack ini metode yang dipakai itu ialah metode LIFO atau last in first out, terakhir masuk pertama keluar. Biasanya metode ini tuh relatable sama cara kerja dumbbell pemberat untuk olahraga itu. Jadi beban yang terakhir ditaruh paling luar, at least dia keluar pertama untuk mengeluarkan beban yang lain. Sama juga mungkin dalam satu kendaraan mobil ada seat tengah ini, untuk personil yang ingin masuk di tengah itu masuk duluan, yang pinggir masuknya terakhir. Tapi ketika keluar, yang pinggir keluar duluan, baru yang tengah. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi yang terakhir masuk itu pertama keluar. Oke. Cara kerjanya kalau dalam pemrograman Java seperti apa? Oke, saya lihat seperti di layar sini. Pertama yang saya gunakan ialah import dari utility stack Java. Lalu public class-nya kita tentuin, kita namakan stack demo. Lalu di sini kita tulis tipe datanya string. Oke, bisa dilihat di sini untuk stack integer, stack new stack. Oke, namanya itu kita set ialah stack untuk stack baru. Jadi di sini kita masukin stack push. Push itu kurang lebih gambarannya layaknya input data. Jadi kayak push 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terakhir ini 80 data yang terakhir dimasukin. Lalu di sini sistem outprint ln, ini untuk judul nantinya, isi stack sebelum pop atau sebelum dikeluarkan. Lalu di sini kita print dari stack tadi hasilnya. Lalu integer data keluar sama dengan stack pop. Jadi namanya nanti kita setting itu data keluar untuk stack pop. Oke, di sini selanjutnya print ln data yang di pop. Jadi ini untuk judulnya. Lalu yang kedua sistem out print ln data keluar. Data keluar ini apa? Itu popnya. Oke, di sini. Oke, lanjut di sini. Sistem out print isi stack setelah pop. Jadi karena sini udah di pop satu kali, maka hasilnya nanti berubah. Oke, bisa dilihat di sebelah sini, baru masukin print ln stack. Jadi hasil stack yang sekarang berapa gitu. Karena sudah ada pop pertama nih, sekali stack pop. Oke, bisa dilihat di sini, kita run. Oke, hasilnya seperti ini.
Jadi yang pertama itu stucknya sebelum di pop, itu data yang dimasukin itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Lalu data yang di pop itu ialah 80. Terus isi stuck setelah pop hasilnya jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi data yang terakhir masuk ini keluar pertama. Lalu nanti ketika kita stuck pop ini kita bikin 2 kali, maka data yang pop itu ada 70 dan 80, dan sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 60. Oke, mungkin bisa mudah dimengerti. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu Q. Metode Q, program Q ini itu biasanya implementasinya sama metode FIFO atau first in, first out. Jadi metode FIFO ini biasanya paling sering kita jumpai, kita lihat, kita praktikkan juga di berbagai skenario. Contoh di saat sebuah manufaktur atau perusahaan, contoh kita kasar manufaktur. Jadi ketika ada barang masuk, ketika untuk raw material masuk, itu kan kita ada tanggal loadingnya. Jadi data itu barang ini tuh loadnya tanggal berapa masuknya. Lalu masuk lagi barang kedua, masuk ke warehouse. Contoh yang di sini tanggal 15 Januari. Lalu yang kedua masuk tanggal 1 Februari. Nah, metode first in first out ini ialah yang harus digunakan pertama ialah yang 15 Januari ini, data yang pertama kali masuk. Baru selanjutnya dipakai ketika memang ini habis, baru pakai yang data yang kedua, yaitu yang selanjutnya. Oke, bisa dilihat di program yang saya buat ini. Di sini yang utility yang dipakai adalah linked list sama queue. Lalu kita setting public class juga, kita tulis public staticnya. Lalu di sini bisa dilihat queue integer, queue sama dengan new linked list. Jadi kita buat list linked list dulu. Di sini ada queue add untuk penambahan memasukkan data, ada queue add 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, jadi ada 8 data. Lalu kita system out print ln isi queue sebelum dequeue. Jadi ini untuk judulnya nanti. Lalu di sini ada system out print ln queue. Jadi nampilin semua data yang tadi di queue add. Nih, untuk nampilin linked listnya. Oke, di sini. Lalu kita mau masukkan integer data keluar. Kita buat data keluar, nama datanya, lalu isinya itu queue remove. Oke. Jadi untuk mengeluarin data yang tadi kita tambah atau kita add. Lalu di sini ialah system out print ln isi queue setelah dequeue atau setelah dikeluarkan. Oke. Lalu system out print ln queue. Di sini untuk data yang keluar di queue remove ini, data yang dikeluarin ialah 10. Oke. Karena tadi first in, first out. Jadi barang yang masuk pertama, dia keluar pertama. Oke, di sini print ln data keluar itu akan keluar data itu 10. Oke, bisa kita run aja untuk pembuktiannya. Oke, bisa dilihat di sini isi queue sebelum dequeue ialah 10, 20, 30, 40, 50, 80, dan data yang di dequeue itu ialah data 10. Oke, jadi isinya setelah queue, isi queue setelah dequeue ialah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bisa 7 data. Data yang pertama kali masuk itu hilang. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ialah quickshot. Oke. Di quickshot ini mungkin lebih kompleks untuk script yang saya buat, tapi sebenarnya kurang lebih konsepnya itu sederhana. Yaitu konsepnya ialah mengurutkan data array atau data acak, angka acak ini, urutan baris, diurutin menjadi dari besar ke kecil atau sebaliknya. Jadi ketika ada data array, angkanya acak, itu akan diurutkan. Di sini saya memakai pivot, jadi pivot itu jadi patokan biasanya. Lalu kita menggunakan
integer low, integer high, yang bisa dilihat. Terus oke. Di sini paling bawah ini kita bisa lihat di sini ialah public static void-nya. Terus integer datanya ini data awalnya itu 45, 12, 78, 34, 23, 89, 11, 67. Jadi data acak. Lalu kita sistem out perintalan data sebelum sorting, jadi judul. Lalu di sini perintalan array-nya dulu, array yang kita masukin ini datanya di sini. Lalu quick sort dari data, terus low data like min 1. Jadi ketika angkanya itu lebih rendah dikurangi 1 posisinya. Sistem out perintalan data setelah sorting. Nanti di sini karena datanya array-nya jadi to sorting, maka datanya akan terurut. Oke. Kita lihat, kita run di sini. Oke, data sebelum sorting ialah 45, 12, 78, 34, 23, 89, 11, 67. Lalu di hasil yang telah diurutin ialah 11, 12, 23, 34, 45, 67, 78, 89. Jadi data akan tersorting dari data yang kecil sampai terbesar. Mungkin ini umum dipakai juga biasanya di aplikasi layaknya Excel atau aplikasi lain yang sering digunakan untuk data sorting. Oke, mungkin seperti itu saja. Ini berikut laporan yang saya rancang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.